Nah, ini dia GPS kita yang kemarin, Garmin eTouch 25, dan di sini juga ada smartphone. Nah, kalau bicara dari segi harga, kita bisa cek ya. Garmin eTouch 25. Garansi tam 2 tahun. Di kisaran harga ini yang 2 tahun hampir 6 juta ya. Hampir 6 juta. Nah, dari segi harga ya, jadi GPS Garmin eTouch ini harganya untuk orang umum ya bisa dibilang tidak murah-murah amat ya. Artinya jadi kita bisa membandingkan untuk harga segitu, apakah kita perlu untuk pemakaiannya kesehari-harian kita, untuk men-track lokasi kita, menuntun kita perjalanan kita, atau hanya cukup dengan smartphone aja. Bahkan ada ini smartphone ini harga 3 juta ya. Nah, jadi di sini yang saya bagikan adalah itu ya perbandingannya, supaya kita bisa membayangkan efisiensi dari kedua alat ini ya. Nah, jadi menurut opini saya, pemakaian itu disesuaikan dengan lokasi kita berada. Jadi di situ akan terasa perbandingannya. Jadi dari kedua benda ini bisa saya simpulkan yang jadi masalah adalah konsumsi dari dayanya ya, tenaga baterainya. Kalau masalah GPS-nya saya rasa penggunaannya hampir sama ya. Hanya saja GPS ini karena dia khusus untuk menentukan koordinat kita, dia lebih rinci, fiturnya lebih banyak ke arah lokasi dibandingkan dengan smartphone. Karena smartphone dia sudah bekerja banyak multitask ya. Di situ ada alat komunikasi kita, di situ ada media sosial kita, ada mesin pencari segala macam ya, dan juga ada GPS. Jadi kerja dia memang sangat berat. Jadi, nah disitulah perbedaannya pemakaiannya ini. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, di manakah penggunaan GPS ini lebih maksimal? Kalau menurut saya, penggunaan GPS ini lebih maksimal adalah di wilayah yang jauh dari perkotaan, seperti pegunungan atau lautan ya. Itu menurut opini saya. Kenapa? Karena dia berhubung langsung ke satelit, tidak perlu bantuan sinyal-sinyal dari tiang-tiang pemancar, dia langsung satelit. Jadi satelit langsung mengirimkan informasi, gambaran lokasi kepada GPS ini, menentukan titik koordinat kita, altitude-nya, arah angin dan sebagainya. Apalagi yang fiturnya lengkap ya. Di situ kita bisa melihat seluruh kondisi sekitar kita ya, sampai kecepatan angin dan segala macam. Nah, kenapa dia lebih efisien di sana?
Karena memang ini awalnya diciptakan adalah untuk militer ya. Jadi dalam dunia militer mereka memang sangat butuh ketepatan ya. Semakin akurat semakin baik. Karena seperti dalam peperangan ya, mungkin mereka akan mengirimkan suatu serangan ya. Nah, tim penyusupnya akan pergi duluan dan menitikkan titik koordinatnya secara tepat di mana musuh berkumpul. Nah, dan di situ mereka mengirimkan titik koordinatnya dan bisa diserang tepat sasaran tanpa melukai pasukan sendiri, atau sebagai alat penjemputan ya. Tim yang di hutan tracking, lalu mereka ingin dijemput di satu titik dan mereka pakai GPS dan melihat koordinat mereka di mana berada. Nah, para penjemput itu tidak akan kesasar. Mereka akan bisa menjemput tepat di mana titik koordinatnya berada. Jadi itulah mengapa dia lebih efisien di luar. Atau juga misalnya kita pergi memancing dengan bawa speedboat ke laut ke pantai gitu ya. Nah, kita bisa menggambarkan situasi laut itu langsung dari GPS kita, melihat kondisi cuaca, kecepatan angin dan sebagainya. Nah, berbeda dengan smartphone. Smartphone ini kalau kita pakai daerah gunung atau di lautan mungkin saya tidak sarankan ya. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, bila saya menghidupkan GPS pada smartphone saya ini, dia akan sangat panas ya. Karena selain data selulernya bekerja dan berbagai aplikasi dalam bekerja, ditambah lagi beban GPS, jadi akan sangat panas dan boros. Sehingga saat saya ingin menggunakan smartphone saya untuk kepentingan yang lain, saya sudah kehabisan baterai dan akan sangat sulit mencari tempat untuk mengecas ulang phone saya. Jadi di situ aja bedanya, boros energinya. Jadi namun bila pemakaian dalam kota, saya lebih sarankan kita cukup memakai smartphone, tidak perlu dengan alat yang lumayan mahal lah. Ini saya bilang untuk orang umum ya. Karena satu ini bisa beli dua smartphone ya, satu GPS. Nah, jadi untuk dalam kota kenapa saya lebih sarankan ini? Karena pemakaian GPS dalam kota dia tidak seberat di hutan atau di gunung, karena kerja dari smartphone itu tidak terlalu berat karena sinyal itu mudah didapat. Dan bila pun baterai kita boros di kota, kita tidak takut. Kenapa? Karena banyak tempat untuk kita mengisi ulang daya dari smartphone kita, tidak seperti di gunung. Nah, itu bedanya. Dan kita tidak perlu di kota, tidak perlu titik koordinat yang jelas, gambaran pemetaan lingkungan kita sekitar. Kita tidak perlu melihat gambar-gambar rumah, daratan dan sebagainya. Jadi kita cukup bisa mengetahui arah jalan, gang, restoran, kemana, dan seperti itu saja saya rasa sudah cukup. Jadi tidak perlu sampai beli alat seperti ini, kecuali memang orang-orang tertentu yang memang suka memakai GPS. Jadi saya tidak sarankan juga tidak membeli ini. Bisa membeli ini bagi orang-orang tertentu ya, yang ingin memang menggunakannya, ingin mempelajarinya dan sebagainya ya. Namun di sini saya hanya menyarankan mana yang lebih efisien. Jadi untuk pemakaian dalam kota, saya lebih sarankan ini smartphone. Dan bila pun kita memakai GPS, saya rasa itu hanya
sangat membantu untuk di kota-kota yang baru ya, atau di luar negeri yang kita tidak mengenal sistem di sana ya. Jadi mungkin dengan GPS kita bisa lebih rinci ya, melihat lokasinya dan nanya. Dan mungkin yang seperti kota-kota besar yang banyak percabangannya ya, kita bisa melihat lebih jelas ya. Itu aja. Jadi secara keseluruhan untuk pemakaian yang jauh dari perkotaan, saya lebih menyarankan ini GPS. Namun untuk daerah perkotaan saya masih lebih menyarankan smartphone ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ya, untuk teman-teman bisa membayangkan supaya juga tidak mubazir ya. Nanti kita beli GPS supaya di kota bisa begini lebih enak. Saya juga sampaikan memakai GPS juga tidak semudah memakai perangkat smartphone ya, karena harus ada kita mempelajari tentang koordinat, tentang cara menyesuaikan kompas, mengatur titik, waypointnya. Nah, jadi kita harus mempelajari lagi, memperdalam memperdalam ilmu tentang menyesuaikan koordinat, membaca peta dan sebagainya ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Nah, masalah pemakaiannya kembali kepada kita semua. Nah, semoga bermanfaat ya informasi yang dari saya ini. Sukses selalu buat kita semua. Terima kasih.